kasih yang tidak bersyarat. Lalu pada bagian ini saya akan bicara tentang dimensi kasih Allah. Ya. Unconditional love, kasih yang tidak bersyarat secara keseluruhannya. Dan hari ini ada satu poin yang akan kita dengar bersama, yaitu tentang dimensinya kasih Allah. Seperti apa dan bagaimana. Baik, kita akan membaca bersama dalam Efesus 3 ayat 18. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Mulai. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudaraku, di Indonesia ada TNI, ada 3 angkatan, lalu Polri. Kalau angkatan laut, sekarang kan panglimanya angkatan laut ya. Kalau dia mengucapkan terima kasih, dia akan berkata, terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kalau yang angkatan udara dia akan berkata, terima kasih yang setinggi-tingginya. Gitu. Terus kalau angkatan darat apa, saudara? Ya? Rebutan sama Polri. Polri apa? Sebanyak-banyaknya. Waduh, bahaya ini. Nah, saudara-saudaraku, kita menjumpai dalam Alkitab pagi hari ini tentang dimensi kasih Allah yang luar biasa itu. Ditulis dalam Efesus 3 ayat 18, aku berdoa, jadi Paulus berdoa, supaya kamu, ini jemaat di Efesus, dan dengan segala orang kudus, yang dimaksud segala orang kudus ini di seluruh dunia, di sepanjang zaman. Ini yang disebut gereja yang am. Paulus berdoa untuk gereja di segala zaman. Dia katakan supaya dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara-saudara, manusia memiliki kesulitan untuk memahami kasih Allah yang tidak terbatas. Kasih Allah yang multidimensi itu. Mengapa, saudara-saudaraku? Karena manusia mengukur apapun. Ya, saya ulangi, karena manusia, saudara dan saya dan orang-orang lain mengukur apapun tentang Tuhan dengan ukuran antar relasi dengan sesamanya manusia. Coba kalau kita punya relasi sesama manusia seperti apa, begitu juga kita menilai dan mengukur Allah. Baik itu kuasanya, baik itu kasihnya, apapun juga tentang Allah. Jika yang menjadi ukuran adalah sesama manusia, jika yang menjadi ukuran adalah sesama kita, yang terjadi adalah kita menemukan tentang Allah itu semua serba terukur. Semua serba terbatas. Semua ada batas-batasnya. Kenapa ada orang yang putus asa walaupun dia termasuk orang percaya atau orang beragama? Karena merasa Allah sudah tidak mampu lagi untuk menolong. Allah sudah tidak sanggup lagi. Kenapa bisa berkata demikian? Karena menggunakan ukuran yang ada di dunia ini. Ukuran yang paling mungkin dimengerti. Ukuran yang seperti apa? Pertama, ukurannya diri sendiri. Lalu relasi antar
sesama manusia. Kalau itu yang jadi ukuran, saudaraku, kita nggak akan bisa memahami besarnya kasih Allah, multidimensinya kasih Allah. Saudaraku, kasih Allah itu sangat berbeda. Tidak ada ukuran apapun yang sanggup mengukur, yang sanggup menilai tidak terbatasnya kasih Allah itu. Nggak ada satupun ukurannya. Kasih Allah itu mempunyai standar tersendiri. Standar yang spesial, yang khusus. Kita sebagai manusia jangan membuat ukuran. Ya. Jangan membuat nilai atau ukuran untuk bisa mengerti kasih Allah, untuk bisa menyelami kasih Allah. Tidak bisa, saudaraku. Subtema hari ini adalah tentang dimensi kasih Allah. Dimension of God's love. Dimensi kasih Allah yang begitu luas, besar, yang Alkitab katakan, pahamilah lebar, tinggi, panjang, dalamnya kasih Allah. Dan inilah yang sama-sama kita akan belajar pagi hari ini. Saudaraku, satu kali ada seorang muda yang putus asa. Mungkin Joni tadi karena gak dikasih modal. Dia putus asa, dia pergi ke pantai, dia berpikir untuk menghabisi hidupnya di laut itu. Lalu dia duduk dengan galau di pantai itu, dia mainan pasir sambil ingin memutuskan sesuatu. Lalu dalam kisah itu ada seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang sedang melihat, lalu menghampiri dan bertanya, terjadilah dialog, dan kemudian si anak muda ini cerita tentang hidupnya bahwa begitu besar, banyak dosa-dosanya, dan dia berkata, tidak mungkin ada Allah yang bisa mengampuni. Tidak mungkin Allah sanggup mengampuni. Ukurannya yang dipakai ukuran siapa, saudaraku? Ukuran manusia. Jadi menurut dia kalau sudah begitu banyak, begitu besar dosa, kesalahan, Allah pun tidak mau, tidak sanggup mengampuni. Dan sementara ombak terus bergulung-gulung, bergantian ke pantai, makin sore, air makin naik, mereka masih ngobrol, dan Tuhan kasih hikmat kepada hamba Tuhan ini. Dia bilang, coba kamu hitung, bisa nggak kamu hitung tumpukan pasir yang kamu buat? Dia bilang, mana mungkin saya bisa menghitung pasir, siapapun tidak bisa menghitung pasir itu. Pasir di pantai, kecil-kecil, halus, coba hitung, nggak akan ada yang bisa, dia bilang. Lalu sementara mereka bincang-bincang, datang ombak yang lebih besar dan menyapu pinggir pantai dan termasuk gunung-gunungan yang dibuat oleh si anak muda ini. Dan begitu tersapu oleh ombak, pasir-pasir itu hilang dan kembali rata dengan yang lainnya. Tumpukan itu tidak ada lagi. Saudaraku, Bapak hamba Tuhan ini kemudian menjelaskan, kalau kamu gak bisa hitung pasir ini, memang jumlahnya sangat banyak. Tetapi Tuhan seperti ombak itu, dia bisa mengampuni karena kasih-Nya tidak terbatas. Kira-kira saudara paham cerita ini? Paham maknanya? Saudara mengerti yang saya ceritakan? Kasih Allah sanggup menjangkau apapun, bagaimanapun keadaan kita. Nggak ada yang bisa membatasi. Saudara-saudaraku, Paulus berkata, aku berdoa untuk memahami kasih Allah yang multidimensi itu, saudara-saudara. Paulus mendoakan jemaat di Efesus. Paulus mendoakan orang-orang kudus di zaman itu. Dan ini juga doa bagi kita semua supaya kita bisa paham kasih Allah. Dan walaupun kasih Allah itu tidak terbatas, tidak bisa diukur, tidak bisa dinilai dengan ukuran-ukuran dan nilai-nilai yang ada di dunia ini. Tetapi Paulus mencoba menggunakan sebutan ukuran panjang, ukuran lebar, ukuran tinggi dan dalam. Maksudnya
supaya kita bisa paham dimensi yang begitu besar dari kasih Allah, melebihi ukuran panjang, lebar, tinggi, dan dalam yang ada di dunia ini. Apalagi yang gak bisa diukur, saudaraku. Orang bilang dalamnya laut bisa diukur, tetapi yang gak bisa diukur dalamnya hati manusia. Nah, kalau kita bisa tahu dalamnya hati manusia aja itu gak bisa terukur, kenapa kita gak bisa memahami Allah yang tidak terukur itu? Saudara-saudaraku, kita lihat satu-satu tentang kasih Allah yang tinggi, lebar, panjang, dan dalam ini. Yang pertama, saudaraku, betapa lebarnya kasih Allah. Saudaraku, bagaimana memahami lebarnya kasih Allah, bagaimana mengukurnya, itu masalah tersendiri. Tetapi itulah kasih Allah yang sudah kita rasakan. Saudara sudah merasakan kasih Allah? Sudah merasakan lebarnya kasih Allah? Saudaraku, nanti di akhir khotbah kita akan nyanyi, oh besar-besar anugerahnya, oh besar-besar kemurahannya. Lalu ada kalimat di situ yang saya sangat suka untuk pagi ini. Tak terukur, tak terhingga kasihnya. Tak terukur, tak terhingga kasihnya. Oh besar-besarlah kasih Allah. Tak terukur, tak terhingga. Memang tidak bisa diukur, tetapi bisa kita pahami. Bisa kita selami. Dan yang paling istimewa, sudah kita alami. Amin. Kasih Allah itu lebarnya tidak terukur. Dari ujung sampai ke ujung. Bahkan yang tidak terisi, tidak ada tempat yang tidak terisi oleh kasih Allah. Tidak ada tempat yang tidak terjangkau kasih Allah. Tidak ada tempat yang kosong. Semua dari ujung ke ujung dunia ini. Seberapa lebarnya dunia ini, semua terisi oleh kasih Allah. Lebarnya kasih Allah itu mengingatkan kita pada satu sifat Allah, yaitu omnipresent. Kemahahadiran Allah. Bukan kehadiran tapi kemahahadiran Allah. Allah hadir di mana-mana. Allah yang hadir di sini, di gereja ini, Allah juga hadir di tempat lain. Allah juga lahir dimanapun. Dia hadir di mana-mana. Jadi saudaraku, Paulus bilang, coba pahami itu lebarnya kasih Allah. Saudaraku, ini mengingatkan kita betapa Allah itu omnipresent. Dia maha hadir dan dia hadir di mana-mana. Daud, dia berkata dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 12, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku pun menjadi malam, maka kegelapan itu tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Saudaraku, ini kemahahadiran Allah. Kemanapun Daud pergi dikatakan ada Allah di sana. Kemanapun Daud sembunyi, ada Allah di sana. Dia bilang dia terbang ke tempat yang paling tinggi, ada Allah di sana. Dia pergi ke tempat yang paling dalam, ada Allah di sana. Saudaraku, Daud merasakan bahwa Allah itu omnipresent. Allah itu maha hadir. Dan kalau Allah maha hadir, kasihnya juga maha hadir. Lebar. Dari ujung ke ujung dunia ini ada kasih Allah yang luar biasa itu. Memahami kasih Allah yang seperti ini, saudaraku, membuat kita tidak takut menghadapi semua.
membuat kita nggak takut menghadapi berbagai peristiwa-peristiwa dalam hidup. Sekalipun mungkin keadaan itu terkadang begitu sulit atau begitu pahit. Tapi karena kita tahu Allah hadir, kita nggak takut. Amin. Allah hadir, kita berani melangkah. Yang kedua saudaraku, panjangnya kasih Allah. Ada peribahasa di negara kita, kasih anak sepanjang galah. Siapa yang nggak tahu galah? Saya galah tahu untuk apa galah? Ambil jambu, ambil jambu, ambil atau nyuri? Galah itu seukuran yang segitu saja, paling panjang berapa meter galah, ya. Umumnya sekarang nggak lebih dari 3 meter ya. Kalau yang ada di sini, kalau di kampung bisa dibikin dari bambu panjang-panjang bisa. Tapi semua terukur, ada. Lalu jalan itu lebih panjang. Jadi saudaraku, anak, seperti apa kasih anak, seperti apa kasih ibu diungkapkan dalam peribahasa ini. Kasih anak ada batasnya. Halo anak-anak. Coba yang sekarang masih merasa anak. Yang sekarang masih merasa anak, angkat tangan. Yang masih merasa anak. Tinggal di rumah orang tua. Tinggal di rumah orang tua. Ya. Kasih anak sepanjang galah. Ukurannya 3 meter. Terbatas ya, terbatas. Segitu aja. Tapi dikatakan kasih ibu sepanjang jalan. Sepanjang jalan. Jalan berapa meter saudaraku? Kilometer. Ya. Ibu memperjuangkan anak mulai dari lahir. Bahkan sampai anak itu dewasa, sampai ibu itu meninggal. Ya. Jalan ada ujungnya enggak? Ada enggak? Pernah enggak ketemu jalan buntu? Ada ya? Ada. Jadi tetap ada ujungnya. Ya. Maksudnya gini, memang kasih ibu itu panjang, tapi tetap ada batasnya. Gitu, ada batasnya. Minggu lalu ada kasih anak, orang tua anak, apa namanya saudaraku? Ingat apa saudaraku? Kalau filia kasih apa saudaraku? Kasih supaya, kasih sesama. Storge, kasih keluarga. Itu ada batasnya juga. Ada batasnya. Ya. Kita pernah mendengar orang tua nggak peduli lagi dengan anaknya dan lain sebagainya. Ada batasnya. Tetapi di sini Paulus ingin memberitahu kita panjangnya kasih Allah itu tidak seperti kasih anak kepada ibu, kasih ibu kepada anak, melebihi itu semua. Ya. Panjang kasih Allah itu. Ya. Kasih Allah itu mengingatkan saya tentang kesetiaan dan panjang sabarnya Allah kepada saya, kepada kita semua. Kalau Allah enggak panjang sabar, kalau Allah enggak setia kepada kita sudah habis dari kapan tahu. Kalau Allah enggak panjang sabar, enggak setia pada kita enggak ada seperti sekarang ini. Saudaraku, 2 Timotius 2 ayat 13, 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, dalam perjalanan hidup saudara, mana lebih banyak saudara setia pada Tuhan atau tidak setia pada Tuhan? Kita ini pengen setia, tapi praktek hidup kita jadi tidak setia. Kenapa? Karena ada ini dan itunya. Ada namanya keinginan, ada namanya kebutuhan, ada namanya keperluan-keperluan lain. Sehingga keinginan setia menjadi
dalam prakteknya tidak setia. Lalu waktu kita tidak setia, Allah langsung hukum kita? Untung loh saudaraku, kita ini hidup dalam perjanjian baru. Kalau kita hidup dalam perjanjian lama begitu salah dihukum, sudah nggak tahu seperti apa kita ini. Itulah panjang sabar dan kesetiaan Allah untuk kita. Dia mau menerima kita apa adanya. Sekarang kita lihat berikut betapa tingginya kasih Allah. Ya. Betapa tingginya kasih Allah. Saudara, saya ingin coba membuat saudara mengerti ungkapan, melalui ungkapan saudara bisa mengerti dan membandingkan. Yang nggak boleh membandingkan tuh antar kita, tapi kalau kita dengan Allah bolehlah untuk mengerti perbandingannya. Ya, jadi jangan dihubungkan dengan lagu ojo dibanding-banding ke. Ya, jadi dalam dunia persilatan saudaraku ada ungkapan di atas langit. Wis, cepet saudaraku ya. Kalau gitu saudara ternyata rajin membaca. Oh, ada di sana. Enggak jadilah dipujinya. Di atas langit masih ada langit. Sehebat-hebatnya pesilat, selalu ada yang lebih hebat lagi. Sepintar-pintarnya orang, selalu ada yang lebih pintar lagi. Enggak ada orang yang serba super. Yang super itu hanya ada di film dan Superme. Yang dimaksud ungkapan itu, sehebat-hebatnya seorang, seberapa tinggi pencapaiannya, pencapaian paling tinggi sekalipun jangan membuat sombong. Ya. Jadi di atas langit masih ada langit. Jangan pencapaian kita, baik pencapaian pendidikan, pencapaian ekonomi, pencapaian apapun, jangan membuat kita tinggi hati, jangan membuat kita merasa hebat. Ada yang lebih tinggi dari semua itu. Sehingga diperlukan apa yang namanya kerendahan hati. Nah, hal-hal yang tinggi dalam hidup ini selalu diupayakan, diperjuangkan untuk mencapainya. Hal-hal yang tinggi itu sulit dijangkau. Sehingga ketika mendapatkannya ada kepuasan tersendiri. Lalu merasa sudah di atas awan dan lupa segalanya. Tetapi dalam hal itu pun saudaraku, Allah tetap punya belas kasihan untuk menyadarkan, untuk mengingatkan kita. Sebab kasih Allah lebih tinggi dari semuanya. Tingginya kasih Allah melebihi semua pencapaian kita. Tingginya kasih Allah melebihi semua sukacita dan perayaan hidup kita. Kasih Allah tingginya lebih tinggi dari kesombongan. Dia bisa menjangkau semua. Karena itu saudaraku, sadarilah bahwa ada Tuhan yang lebih tinggi dan kasih-Nya di atas semuanya. Puji Tuhan. Yang keempat saudaraku, apa yang belum disampaikan? Dalam. Wah, pintar saudara ya, langsung hafal. Sudah ada ya, dan saya harap saudara akan tetap mengingatnya. Coba saudara, ada lagu yang pakai dalamnya kasih-Mu. Iya, banyak ya lagu kasih dalam, tentang kasih yang dalam, ya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dan seterusnya. Penting sekali kita memahami bahwa kasih Allah itu sangat dalam. Bahkan dalamnya melebihi dalamnya lautan yang terdalam sekalipun. Kalau dalam laut bisa diukur, dalamnya hati, siapa yang tahu? Ada yang tahu. Tuhan yang tahu, tapi Tuhan gak kasih tahu hati saya kepada saudara. Tuhan gak kasih tahu bahkan hati istrimu kepada suamimu. Gak, gitu. Paling kalau suami tahu, saya tahu hatimu, nebak-nebak, istri-istri jangan percaya.
Kalau suami bilang, kalau istri bilang, Pak siapa tadi yang di drama ini? Aku tahu hatimu mah gitu. Jangan percaya. Itu namanya nebak-nebak. Ya, karena nggak ada yang tahu. Saudara-saudara, kasih Tuhan yang begitu dalam ini mengingatkan saya bahwa Allah itu sangat mengerti dalamnya keadaan-keadaan kita ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Dalamnya kasih Allah mendeteksi seberapa dalam duka cita saya dan saudara. Dalamnya kasih Allah dapat menjangkau ketika kita berada di kedalaman beban hidup. Ketika kita mengalami kedalaman duka cita yang melanda. Ketika kita berada di kedalaman masalah-masalah hidup kita. Juga ketika kita berada di tempat yang paling dalam karena kecewa dan putus asa. Kasih Allah sanggup menjangkau sampai di sana. Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saudara bisa meringkas kalimat yang panjang ini dengan kalimat ringkas, coba. Ya, bahwa Allah itu mengerti, memahami keadaan orang yang satu kata. Satu kata. Kalau remuk hati ada di sana. Patah hati. Tidak ditulis ya, tapi itu paling gampang dimengerti. Remuk hati kan apa remuk? Ya. Patah hati. Broken heart. Ya. Bapak Ibu Saudara, ketika ada seorang yang sudah merasa jatuh begitu dalam dan putus asa. Ketika ada orang yang sudah kecewa dan putus harap. Begitu dalam keadaannya, penderitaannya begitu dalam. Allah ada di sana. Amin. Allah ada di sampingmu. Siap mendampingi sampai kita bisa bangkit kembali, sampai kita bisa merasakan pemulihan lagi. Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ini saudaraku yang paling penting, bukan hanya dekat, tetapi ia menyelamatkan. Kalau saudara pernah mengalami patah hati, remuk hati, atau hari ini saudara mengalami itu bukan karena soal percintaan, tapi soal harapan karena sakit nggak sembuh-sembuh, soal ekonomi yang begitu berat, saudara merasakan patah hati, saudara merasakan remuk hati, saudaraku, Yesus ada di sana bersamamu. Dia menyelamatkan, dia dekat, dia dampingi, dia menyelamatkan, dan dia memulihkan, dan dia memberikan kita harapan yang baru. Masa Raya Natal ini mengingatkan kita semua bahwa ada Allah yang lahir dan hadir sebagai manusia di dunia ini. Bahkan dia lahir di tempat yang paling tidak layak. Dia ingin menyelami dalamnya kedukaan saya dan saudara. Dia ingin menyelami keadaan kepahitan hidup saya dan saudara dan menjangkau kita semua yang berada dalam lembah dosa dan memberi kita semua pengharapan dan hidup yang kekal. Tuhan menolong kita semua, memulihkan kita karena kasih-Nya yang multidimensi itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau katakan, oh besar-besar anugerah-Nya.
Katakan, oh besar, besar kasih anugerahnya. Oh besar, besar anugerahnya. Oh besar, besar kuasanya. Tak terukur, Tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih katakan tak Allah. terukur, tak terhingga. Tak terukur, tak Tak terhingga terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu yang telah menjangkau kami. Bahkan hari ini ketika kami berada di kedalaman kekecewaan, di kedalaman duka cita dan pergumulan hidup kami, Tuhan, Engkau mau bersama kami, mau kembali mengangkat dan memulihkan kami. Itulah kasih Allah yang dinyatakan di Natal ini. Kasih Allah yang dinyatakan dengan lahirnya Yesus untuk kami orang-orang berdosa, tidak layak dan sedang putus harap ini. Terima kasih Tuhan, biar Natal, masa raya Natal ini membuat kami lebih memahami kasih Allah yang multidimensi itu. Membuat kami bersemangat lagi, bangkit lagi untuk berjalan bersama Tuhan, melayani Tuhan di tahun mendatang. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat sehingga Tuhan dipermuliakan. Kami alaskan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam candlelight service. Ibu-ibu akan menyalakan ketujuh lilin yang di depan sebagai ungkapan pernyataan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Tuhan yang sudah menolong kita, Tuhan yang sudah lahir dalam hidup kita, dan Tuhan yang menjadi cahaya dalam hidup kita. 1000 lilin nyalakan. Bahkan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Hai bintang indah Bethlehem, Kami mengundang jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. sinarmu Lilin yang sudah dibagikan, mari kita sama-sama nyalakan. bawa Inilah harapan kita bahwa kelahiran Yesus membawa bahagia di kalbu dan membawa kehangatan bagi kita semua. bahagia di Kehangatanmu kirimkan. kehangatanmu kirimkan di hati yang beku.
Sekali lagi bait 4, kehangatan. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Bapak Gembala akan berdoa. Terima kasih Bapak di sorga untuk candlelight service yang mengingatkan kami bahwa Tuhan datang menerangi dunia ini. Kehangatan kasih Tuhan menyala di hati kami, sehingga Natal ini dipenuhi dengan sukacita karena terang bercahaya di hati kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk.
Terima kasih Tuhan untuk ibadah dan perayaan Natal yang indah, luar biasa pagi hari ini. Minggu depan kami akan kembali beribadah dan merayakan Natal lagi. Biar Tuhan terus berkati kami semua. Terima kasih, kami akan pulang. Tuhan jaga, lindungi, sertai. Bahkan kami dalam kegiatan-kegiatan mengikuti acara-acara Natal, baik keluarga ataupun kegiatan lainnya, Tuhan menyertai dan memberi kami sukacita senantiasa. Amen. Terima kasih Tuhan, memberkati korban persembahan anak-anak-Mu, memberkati persepuluhan yang dikembalikan, karena memang itu milik Tuhan. Biar Tuhan melimpahkan segala berkat, sukacita, dan damai sejahtera. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadilah Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.